BTW, Tate no Yusa season 2 ini masih ongoing guys. Totalnya itu ada 13 episode. Jadi kalian tuh jangan nyuruh aku panjangin durasi ya, karena emang gak bakal bisa panjang sampai 20 menit atau 30 menitan gitu kan. Animenya aja cuma 20 menitan per episode. Aku rekap cuma mentok-mentok 8 atau 10 menitan gitu kan. Kalau aku tambahin cerita dari light novel paling mentok 15 menit. Ya, segitulah. Oh iya, satu lagi, Tate no Yusa season 2 ini alur ceritanya dipercepat ya dari light novel. Aku itu gak bisa banyak-banyak nambahin cerita yang bolong lagi kayak di part-part sebelumnya ya, karena emang lompatan ceritanya agak jauh guys. Di openingnya aja kita udah diperlihatkan Vassal hero dunia lain kan. Aku kayaknya gak perlu sebutin satu-satu karena ini agak-agak spoiler juga kan, bahaya. Ya pokoknya kalau misalnya kalian lihat di openingnya, bagi yang udah tahu ya, kalau misalnya kalian lihat di openingnya udah tahu lah ini karakter siapa aja ya, dan yang jahat siapa pasti udah kalian tahu lah. Oke, gitu aja ya, mari kita sebentar. Kalau misalnya kalian belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa cek di link deskripsi ya. Oke, itu aja. Mari kita lanjut ke alurnya teman-teman. Let's go. Singkat cerita, beberapa hari, minggu, dan bulan berlalu. Semenjak Naofumi diberikan hadiah yang dia minta ke ratu, yaitu wilayah desa Seate, Naofumi dan kawan-kawan mempersiapkan pasukan agar bisa mengatasi gelombang malapetaka selanjutnya. Seluruh wilayah desa Seate ini kini menjadi pulih kembali, walaupun ada beberapa sisi yang masih belum dipulihkan. Tapi itu nggak masalah, karena selama proses pembangunan desa, Naofumi mendapatkan banyak pasukan dan berlatih bersama di desa ini, di bawah pimpinan Saito, si cewek kesatria pedang terkuat. Bahkan nih ya, dia tuh bisa mengalahkan pahlawan suci Ren dengan teknik pedang yang dimilikinya. Dan juga ada si penasehat sekaligus pelatih pasukan, yaitu nenek tua dengan teknik bela diri legendarisnya, yaitu Hengen Musou Style. Terlihat nenek tua yang sedang melatih Risia ya, dan nenek tua ini bener-bener sangat tertarik dengan Risia karena di pelatihan-pelatihan sebelumnya Risia bisa menunjukkan kekuatannya dengan menggunakan Life Force Water yang dipesan Naofumi. Risia memiliki bakat memanipulasi energi tubuh. Jadi, Hengen Musou Style adalah teknik yang cocok untuk dirinya. BTW, bagi yang baru mampir ya, tonton part 11 dulu bagian akhir-akhir kalau misalnya kalian mau nyambungin alur dari season 1 episode terakhir Tate no Yusa ke season 2 episode satunya kan. Oke, lanjut. Lalu tiba-tiba ada kelelawar bercangkang yang menyerang desa. Naofumi segera mengatasi hal itu, tapi Viro dan Raptalia sudah membereskannya duluan ya. Ikso! Naofumi dan yang lainnya kaget melihat monster ini karena emang baru pertama kalinya ada yang bercangkang begitu guys. Seperti biasa, Naofumi menyerap kelelawar itu, tapi anehnya skillnya tuh gak terdeteksi guys. Ya kayak skill rusak gitulah. Dan tiba-tiba terdengar suara melengking dan waktu gelombang malapetaka menjadi berhenti seketika. Countdown ga どうしました？ 止まってる。それにこの青い数字は一体何があった？ Setelah semua kejadian itu, Naofumi ingin melapor kepada ratu dan ternyata ada 3 pahlawan sampah juga di sana. 3 pahlawan sampah mengancam ratu. Mereka ingin pindah negara karena di Merromack ini udah sepenuhnya mendukung cheater, yaitu Naofumi. 3 pahlawan sampah nggak terima begitu aja, maka itu mereka ingin diberikan kebebasan. Ratu mengatakan kalau 3 pahlawan sampah nggak bisa pindah negara seenak jidat karena negara-negara lain udah mencap mereka pahlawan terlemah dari Naofumi. Jadinya negara-negara lain udah melarang dan gak akan sudi memberikan imbalan serta quest-quest untuk dijalankan 3 pahlawan sampah. Tapi semua itu bisa diatasi oleh ratu. Kalau 3 pahlawan ingin bebas dan pindah negara, maka mereka harus menaklukkan monster legendaris, yaitu roh kura-kura. Kalau 3 pahlawan sampah berhasil, ratu akan menghapus larangan di negara-negara lain dan bakalan memberikan persetujuan agar 3 pahlawan sampah bisa diberikan imbalan serta quest untuk kelangsungan hidup mereka. Lalu 3 pahlawan sampah pun menyetujuinya. Nah, ratu mengatakan kalau roh kura-kura telah bangkit. Ini adalah masalah besar selain gelombang malapetaka. Maka itu waktu gelombang tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi angka 7 berwarna biru. Monster-monster bercangkang
belakang yang Naofumi temuin sebelumnya adalah corok-coroknya dari roh kura-kura guys. Mulai sekarang aku bakal bilang monster bercangkang ini Guardian Beast ya. Itu adalah anak-anak atau pelayan atau peliharaan lah, nggak paham aku lah. Banyak sebutannya soalnya. Dan juga ini bisa disebutnya yang kayak tadi aku bilang ya, coroknya roh kura-kura, dan itu jumlahnya nggak ngotak guys. Nah, tiba-tiba 3 pahlawan sampah serempak pergi dari sana dengan logat dan gerak-gerik yang mencurigakan guys. Naofumi menyadari hal itu. Dia penasaran sama tingkah laku dari 3 pahlawan sampah. Kayak udah tahu informasi lebih dalam gitu dari yang diucapin ratu tadi. Naofumi berpikiran kayak gini, karena emang 3 pahlawan sampah masih nganggep ini dunia game, jadinya mereka itu mau berburu drop langka atau senjata langka dari monster legendaris roh kura-kura tanpa aba-aba dari Naofumi. Sedangkan Naofumi berpikir kalau monster legendaris ini bener-bener berbahaya, karena kalau dilihat dari Guardian Beast tipe kelelawar aja udah banyak dan seganas itu, apalagi nanti roh kura-kuranya kan. Sedangkan 3 pahlawan sampah di gelombang sebelumnya tuh nggak bisa ngasih damage ke bos ikan, kan percuma jadinya. Jelas Naofumi ini harus berpikir ekstra agar 3 pahlawan sampah nggak mati terlebih dahulu. Mereka harus merasakan pahitnya kehidupan di dunia ini baru bisa tersadar dan bisa menjadi kuat seperti Naofumi. Ratu sempat menanyakan kabar Melty, dan Naofumi pun mengatakan kalau Melty baik-baik aja di desa Seate. Dia sering bantu-bantu di sana. Nah, sekarang desa Seate itu juga menjadi lebih baik karena ras manusia dan ras tengah manusia bisa saling gotong royong serta menghargai satu sama lain. Ratu pun senang mendengar hal itu. Lalu dia juga mengatakan kalau roh kura-kura akhir-akhir ini udah meruntuhkan beberapa daerah, bahkan sampai memakan korban jiwa. Jangan sampai roh kura-kura itu sampai di negara Melromak. Kalau bisa secepatnya dihentikan. Nah, desa Seate juga terancam karena ulah roh kura-kura ini, teman-teman. Ukuran roh kura-kura itu setara dengan besarnya gunung-gunung. Pokoknya itu bener-bener gede banget guys. Nah, Naofumi pun bersedia untuk ikut andil dalam penyerangan monster legendaris, karena dia juga ikut penasaran guys. Ditambah lagi kalau ini masalah nggak diberesin, bakal memakan banyak korban juga, termasuk desanya sendiri. Naofumi nggak mau hal itu terjadi. Mendengar perkataan Naofumi itu membuat hati Ratu sangat lega, dan dia menaruh harapan besar kepada Naofumi. Ratu juga akan mempersiapkan bala bantuan dari negara-negara lain agar bisa menyiapkan pasukan aliansi yang cukup untuk melawan roh kura-kura. Pasukan bayangan pun juga akan dikerahkan agar dapat membantu pasukan aliansi. Nanti Ratu dan pemimpin negara lain akan pergi duluan untuk mempersiapkan markas yang agak dekat dengan daerah roh kura-kura. 討伐は俺たちだけで行けばいいのか？お話ししておきましょうか。こっちに注力しても良さそうだからな。気になるところですね。おいおい調べてみるさ。Naofumi pun pergi ke toko Elhart. Biasa mau upgrade senjata guys. Kali ini punyanya Raptalia dan Viro. Senjata yang di-upgrade itu yang dari waktu berburu monster di Kalmira itu teman. Nah, Elhart sempat kebingungan tentang kostum penguin yang diberikan Naofumi. Dia bingung untuk mendesain ulang seperti apa agar cocok dipakai sama Risia gitu kan. Elhart punya sedikit ide untuk memperkecil ukuran kostum biar agak bisa ngepas sama badannya Risia. Tapi untuk modelnya dia tuh masih memikirkan sesuatu yang cocok gitu ya. Lalu Naofumi dan kawan-kawan memulai perjalanan kembali ke tempat roh kura-kura itu berada. Seperti biasa mereka juga melanjutkan perdagangan serta menciptakan kenangan bersama-sama. Apalagi sekarang udah ada Risia kan sebagai anggota baru party Naofumi. Sampailah mereka di desa yang dekat dengan keberadaan roh kura-kura. Dan di sana terlihat ada beberapa orang yang meninggalkan desa akibat terganggu oleh Guardian Beast. Nah, di malam hari Raptalia, Risia, dan Naofumi bener-bener simpatik kepada orang tadi karena mereka melakukan itu dengan terpaksa ya. Tiba-tiba Viro itu mendapatkan sinyal komunikasi dari rambut jabriknya, yang ternyata itu adalah Vittoria. Vittoria menanyakan kepada Naofumi apa bener dia mau ke tempat roh kura-kura. Naofumi pun mengiyakannya.
Nah, Vittoria mengingatkan pembicaraan waktu itu kalau ini adalah pilihan bagi Naofumi. Tujuan dia bertarung untuk apa? Menyelamatkan dunia atau menyelamatkan manusia? Menyelamatkan dunia itu butuh pengorbanan. Kalau menyelamatkan manusia itu jalan yang sangat-sangat sulit dipilih karena banyak tantangan yang terlalu berat untuk Naofumi pikul sendirian. Lalu komunikasi Vittoria pun berakhir. Nah, si Risia ini belum tahu apa-apa tentang ini ya. Dan Naofumi menjelaskan kalau Vittoria bertujuan untuk membunuh 4 pahlawan suci kalau mereka semua gak ada yang mau bekerja sama. Biar bisa dipanggil 4 pahlawan suci yang baru. Risia pun kaget mendengar ini ya. Berarti Itsuki yang orang dia cinta itu bakal ikut mati juga, teman-teman. いつき様もということですか？ Keesokan harinya mereka pun masuk ke dalam desa. Di sana mereka berpapasan dengan orang berjubah hitam misterius. Para warga mengatakan kalau roh kura-kura udah mulai menyerang beberapa daerah. Dan denger-denger juga tiap negara lagi mempersiapkan pasukan aliansi untuk menyerang balik roh kura-kura itu. Nah, orang berjubah hitam ini bilang sesuatu yang agak-agak mencurigakan, guys. Bilangnya tuh kayak gini. Oh iya, sebentar lagi roh kura-kura bakal kesini dong, gak lama lagi. 4 pahlawan suci juga udah nyoba nyerang roh kura-kura itu. 3 diantaranya mati loh, dan 1 pahlawan masih hidup. Nah, kan jelas aneh ini. Naofumi aja dari kemarin perjalanan ke tempat roh kura-kura gitu ya. Sama sekali itu Naofumi nggak gelut-gelut kan. Dari kemarin cuma dagang doang, guys. Karena omongan orang berjubah hitam misterius ini didengar oleh Risia, dia pun turun dari kereta dengan paniknya, teman-teman. Jelas Naofumi langsung menghentikan Risia. Naofumi paham ya, si Risia ini khawatir sama Itsuki. Yowes, Naofumi nyuruh Viro untuk menghubungi Vittoria. Dia itu mau nanya keadaan 3 pahlawan lainnya karena Vittoria bisa melihat keadaan masing-masing pahlawan dari jauh. Dan Vittoria pun menjawab kalau 3 pahlawan sampah belum mati. Nah, baru tenang nih Risia di sini. Naofumi juga menambahkan kalau misalnya salah satu pahlawan ada yang mati, jelas Naofumi juga akan merasakannya. Lalu Naofumi menyuruh Risia untuk menenangkan dirinya, jangan langsung termakan omongan orang misterius berjubah hitam itu. Tapi tiba-tiba ada Guardian Beast nyerang desa dong. Ini tuh tipe Yeti sama tipe kelelawar, guys. Banyak banget jumlahnya sumpah. Ada kali ya ribuan, aku juga nggak paham, guys. Jelas Naofumi, Raptalia, dan Viro langsung menangani monster ini. Nah, Risia ditugaskan untuk mengamankan warga dan sekaligus membawa mereka sejauh mungkin dari tempat ini. ヒーロー、あっちに魔法を。 2人は逃げ遅れた人たちを、ここは俺が。ヘイトリアクション。皆さん早くこちらへ。バチの中はまだ安全です。なんだあいつら。まずい、さっきの日じゃないぞ。 Walaupun Guardian Beast berhasil diatasi sebagian, tapi tetap jumlahnya tuh gak ngotak ya. Dan itu terus-terusan berdatangan, guys. Karena gak ada cara lain ya, dan desa juga terancam. Yowes, Naofumi memakai kekuatan overpowernya untuk melenyapkan ribuan Guardian Beast di sana. Guardian Beast berhasil dimusnahkan. Terlihat Naofumi yang sekarang tuh udah mulai bisa mengendalikan kekuatan overpowernya itu ya. Walaupun itu cuma sekali pakai kan, abis itu resikonya juga bahaya pula sampai dia tuh ngos-ngosan, guys. Lalu tiba-tiba ada seorang cewek bernama Os Horai dan dia itu meminta Naofumi untuk membunuhnya saat itu juga. お願いです。どうか私を殺してください。